Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Qurratul Uyun, NIM 3618014 dari Prodi Manajemen Dakwah YIN Pekalongan. Dengan adanya video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah problem solving yang diampu oleh Ibu dosen Anissa Mutahharoh MC. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sikap muslim terhadap masalah. Reaksi yang umumnya muncul saat memiliki masalah yang pertama ada marah, yang kedua menangis, yang ketiga menyalahkan diri sendiri atau orang lain, yang keempat menghindari atau menolak menyelesaikan masalah, yang kelima meminta bantuan orang lain, yang keenam melampiaskan kekesalan dengan perilaku agresif, yang ketujuh takut atau cemas, yang kedelapan pesimis. Setiap kita tentu punya masalah. Manusia terlahir sebagai bayi, balita, remaja hingga menjadi seorang dewasa dan tua renta memiliki masalah dalam setiap fase kehidupannya. Masalah selalu mengiringi langkah kita dalam menjalani kehidupan ini, tentu dengan kadar masalah masing-masing. Tidak hanya bagi orang yang kurang mampu, orang yang kaya raya dan tampak selalu hidup dalam gelimang harta pun pasti memiliki masalah. Inilah kehidupan. Setiap kita punya sikap yang berbeda dalam menghadapi masalah. Ada orang yang mudah depresi, selalu mengeluh, dan ada pula yang sabar dan berusaha menghadapi masalah dengan tulus. Islam mengajarkan kepada kita cara pandang yang terbaik agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan ikhlas dan tuntas, bukan dengan cara dihindari serta lari dari tanggung jawab. Bagaimana sebenarnya cara pandang seorang muslim dalam menghadapi masalah? Yang pertama, memandang masalah merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT yang berupa ujian dan peringatan. Pada hakikatnya, ujian atau masalah mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah pada hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak rela menimpakan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat kelak, hingga ia menggantinya dengan azab di dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat. Karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi dan Rasul. Mereka menerima ujian semasa hidupnya. Ujian mereka sangat berat melebihi ujian yang diberikan kepada manusia lainnya. Contohnya Nabi Ayub alaihi salam. Allah mengujinya dengan kemiskinan dan penyakit yang sangat berat selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi ia tetap sabar. Yang kedua, menganggap masalah merupakan media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hamba. Setiap orang memiliki kadar kesungguhan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah dan menjalani kehidupannya. Perbedaan usaha dan kesungguhan ini biasanya berbanding lurus dengan hasil akhir yang dicapai. Secara adat dan kebiasaan, semakin besar kadar kesungguhan seseorang dengan segala situasi yang dihadapi, tentu potensi yang diterimanya juga semakin besar. Allah memberikan amanah yang besar seperti rizki, jabatan, dan lainnya seiring dengan masalah yang ada di dalamnya. Begitupun ketika kita menjalani hidup, tentu apa yang kita dapat dan apa yang hilang dari kita merupakan bagian dari cara Allah memuji kita untuk meningkatkan derajat. Yang ketiga, mempercayai bahwa Allah memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah SWT Maha Adil yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Cara pandang seperti ini akan membuat kita selalu optimis dalam menjalani hidup dan menghadapi masalah. Dua kata kunci yang dapat kita pegang adalah ikhtiar dan doa. Sikap sabar diimplementasikan dengan cara menyelesaikan masalah secara prosedural, tidak melanggar aturan, dan menapaki setiap tingkat permasalahan sedikit demi sedikit. Aspek yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam berdoa dan beribadah. Dengan adanya masalah, semestinya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah dan beramal soleh.
Dengan demikian, sabar dan sholat merupakan representasi dari rasionalitas dan spiritualitas. Yang keempat, meyakini bahwa di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, sebenarnya secara tidak sadar ada kemudahan yang kita dapatkan pada aspek lain. Terkadang kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus pada masalah, sehingga menafikan bahwa pada saat yang sama ada kemudahan yang kita rasakan. Cara pandang ini menjadikan kita terhindar dari sikap putus asa. Adanya kesulitan sepatutnya semakin memicu kita untuk menemukan kemudahan yang ada bersamanya untuk kita syukuri. Jika kita fokus pada kemudahan-kemudahan yang ada, maka hal ini bisa memicu kita untuk semakin kuat dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, sikap ideal muslim dalam menghadapi masalah. Yang pertama, bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Kehidupan seorang muslim seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi terlihat membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Yang kedua, bersabar tatkala mendapat musibah. Sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba, sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian berupa ditimpakannya musibah. Yang ketiga, beristighfar tatkala tergelincir dosa. Setiap manusia pasti melakukan dosa dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Namun anehnya, seringkali banyak yang tidak merasa bersalah dan cenderung melupakannya. Yang lebih parah lagi, banyak yang meremehkan dosa, padahal setiap kesalahan dan dosa adalah penyakit yang merusak kehidupan kita. Untuk itu, ia harus diobati, dan obatnya adalah istighfar. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, optimis tatkala menghadapi masalah. Meningkatkan optimisme merupakan salah satu cara menghadapi masalah yang paling efektif. Ketika memiliki rasa optimis tinggi, maka kita menjadi pribadi yang tidak takut gagal saat melakukan sesuatu. Ketahui dan pahami dengan jelas apa masalah yang sedang terjadi. Selain itu, seseorang yang memiliki rasa optimis juga cenderung akan siap dengan segala resiko yang bisa terjadi, sehingga akan membuat kita jauh lebih tenang menghadapi masalah dan bisa menghindarkan diri dari stres. Yang kelima, ikhtiar atau berusaha menyelesaikan masalah. Ikhtiar sejatinya merupakan kunci dan syarat bagi seorang muslim untuk mencapai keselamatan. Berserah diri dan tawakal tanpa disertai ikhtiar adalah nol besar, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seorang sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab pun tak lepas dari ikhtiar ketika mengetahui ada wabah di depan mata. Ikhtiar bukanlah lari dari takdir Allah, tetapi berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Yang keenam, bertawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Tawakal merupakan sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Seseorang yang berusaha secara maksimal untuk mencapai suatu keinginan atau cita-cita. Selain itu, dia menerima dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah atas hasil yang akan dia dapatkan. Orang-orang yang bertawakal, maka ia termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Yang ketujuh, qanaah dalam menerima semua yang diperoleh atau yang terjadi padanya, hal baik dan hal buruk.
Qanaah atau rela menerima pemberian Allah apa adanya adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan, kecuali bagi siapa yang diberikan taufik dan petunjuk serta dijaga oleh Allah dari keburukan jiwa, kebahilan dan ketamakannya. Karena manusia diciptakan dalam keadaan memiliki rasa cinta terhadap kepemilikan harta. Namun, meskipun demikian, kita dituntut untuk memerangi hawa nafsu supaya bisa menekan sifat tamak dan membimbingnya menuju sikap zuhud dan qanaah. Terakhir, 8. Tidak putus untuk berdoa kepada Allah SWT. Seorang muslim membutuhkan Allah setiap saat, maka Allah memperkenankan setiap hamba untuk berdoa dan meminta pertolongan dan segala sesuatu kebutuhan kepadanya. Allah memberikan segala kebutuhan manusia dalam menjalani hidupnya. Meski demikian, manusia diminta untuk memintanya kepada Allah dengan cara berdoa, seperti janji Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, "Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.